Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinata Kurnia Putra dengan NIM C1C021-081 akan mempresentasikan materi yang berjudul Subjek, Objek, Pembukuan, Norma, dan Tarif PPh Badan. Yang pertama, subjek PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas. Yang kedua, perseroan lainnya. Yang ketiga, badan usaha milik negara. Yang keempat, badan usaha milik daerah. Yang kelima, badan usaha milik desa. Yang keenam, firma. 7, kongsi. 8, koperasi. Dana pensiun. Yang ke-10, persekutuan. Yang ke-11, perkumpulan. Yang ke-12, yayasan. 13, organisasi masyarakat. 14, organisasi sosial politik. 15, organisasi lainnya dengan bentuk apapun. 16, lembaga dan bentuk badan lainnya. 17, kontrak investasi kolektif. Dan yang terakhir, bentuk usaha tetap. Selanjutnya, objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek PPh dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh diantaranya: 1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan. Yang kedua, laba usaha. Ketiga, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta selain tanah dan bangunan. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang kelima, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keenam, dividen. 7, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 8, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 9, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. 10, peraturan pemerintah. 11, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 12, selisih lebih karena penilaian kembali aktif tetap. 13, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Keempat, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Dan yang ke-15, surplus Bank Indonesia. Pembukuan PPh Badan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang pertama wajib pajak badan, yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah: 1. Pengisian SPT, 2. Penghitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga penghitungan PPN dan PPNBM, dan yang keempat penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Norma PPh Badan. Norma penghitungan penghasilan itu atau NPPN merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan itu. Wajib pajak dalam 1 tahun pajak untuk digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Metode ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tepatnya pada pasal 14, serta dijelaskan secara khusus di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 PJ 2015 yang ditetapkan tanggal 10 April 2015. Di dalam Per 17 PJ 2015 yang terdiri dari 9 pasal dan 4 lampiran menjelaskan secara rinci tentang mekanisme norma penghitungan penghasilan itu. Selanjutnya, tarif PPh Badan. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Selain mengubah ketentuan tarif pajak penghasilan badan, Undang-Undang HPP juga mengubah ketentuan pengurangan tarif bagi wajib pajak badan yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI
wajib pajak go public. Sebelumnya diatur bahwa wajib pajak go public yang menjual sahamnya sebanyak minimal 40% di BEI dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan lebih rendah 5% dibandingkan wajib pajak badan lain yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pada Undang-Undang HPP, besarnya pengurangan tarif bagi wajib pajak go public yang memenuhi persyaratan 40%, penjualan saham di BEI dan persyaratan lain, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, ditetapkan menjadi lebih rendah 3%. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.